Pak Rungkad yang berhasil menyalakan api atas permintaan ketua. Suku pedalaman itu akhirnya Pak Rungkad dinobatkan sebagai jurusan sihir. Namun Pak Rungkad beruntung karena mereka tidak tahu. Coba komen di bawah. Apakah Pak Rungkad memang ditakdirkan untuk menjadi jurusan? Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir. Supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Mereka menggunakan panah beracun, namun secara ajaib, panah-panah itu tidak melukai Pak Rungkad. Ternyata, anak panah hanya mengenai HP Bang Topan yang dititipkan kepadanya. HP tersebut hancur, namun tubuh Pak Rungkad tetap utuh. Suku pedalaman itu melihat kejadian tersebut sebagai pertanda. Mereka percaya bahwa Pak Rungkad adalah utusan takdir, yang telah diramalkan dalam legenda mereka, seseorang yang tidak bisa dilukai oleh senjata manusia. Sementara itu, geng 4G yang terdiri dari Robi, Dhot, Kona, Peot, dan Bang Topan menyadari Pak Rungkad hilang. Setelah mencoba menghubungi HP-nya dan tidak ada balasan, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka pun memutuskan untuk mencari Pak Rungkad. Namun, Peot jatuh sakit di tengah perjalanan dan tidak mampu melanjutkan. Geng terpecah. Robi dan Kona tinggal untuk merawat Peot. Sedangkan Bang Topan dan Dhot melanjutkan pencarian. Bang Topan dan Dhot menyusuri hutan lebat, penuh bahaya dan misteri. Mereka mulai menemukan tanda-tanda kehidupan, jejak kaki, sisa makanan, dan suara-suara asing di malam hari. Sebuah simbol spiral misterius terukir di batu besar, sama seperti yang nanti mereka temukan di tubuh para anggota suku. Mereka menyadari bahwa Pak Rungkad mungkin tidak hilang, melainkan ditangkap atau disembah. Di sisi lain, Pak Rungkad kini berada di tengah-tengah upacara besar. Ia dijadikan pusat ritual yang sakral. Meskipun gugup, ia berusaha mengikuti irama dan tradisi yang tidak ia pahami demi keselamatannya. Suku itu, dengan penuh semangat, menyiapkan sebuah ritual penyatuan roh, meyakini Pak Rungkad akan membawa berkah bagi tanah mereka yang mulai kering dan tandus. Bang Topan dan Dhot akhirnya tiba di lokasi suku saat malam hari, tepat ketika upacara mencapai puncaknya. Melihat Pak Rungkad tidak dalam bahaya, mereka bingung, harus menyelamatkannya atau membiarkannya tinggal. Sementara itu, Robi dan Kona harus menghadapi tantangan. Mereka sendiri, Peot mulai meracau dan menyebut simbol spiral yang belum pernah ia lihat. Apakah Peot memiliki ikatan batin dengan pulau ini? Saat bulan purnama muncul, simbol spiral di tubuh Pak Rungkad mulai menyala. Seluruh suku bersujud. Tiba-tiba, tanah bergetar. Apakah ini kekuatan sejati Pak Rungkad? Atau pulau itu sendiri yang mulai bereaksi terhadap kehadirannya? Suasana upacara berubah drastis. Getaran tanah semakin kuat, para anggota suku panik. Beberapa bersujud, beberapa berlari ke dalam hutan. Pak Rungkad yang duduk di tengah lingkaran api mulai merasa tubuhnya panas. Simbol spiral di tubuhnya menyala terang seperti bara. Tapi ini bukan kekuatan dari dalam dirinya, ini sesuatu dari tanah itu sendiri. Dari balik tanah yang retak, muncul cahaya kehijauan. Seorang tetua suku berseru dalam bahasa kuno, yang secara aneh bisa dimengerti oleh Pak Rungkad. Penjaga pura telah dibangunkan. Sementara itu, Dhot dan Bang Topan berhasil menyelinap ke kamp suku. Mereka melihat Pak Rungkad di tengah upacara yang kacau. Namun, saat hendak masuk, mereka dihentikan oleh dua penjaga yang mengacungkan tombak. Dhot mencoba diplomasi, tapi bahasa mereka berbeda. Ketegangan meningkat. Bang Topan bersiap bertarung, namun tiba-tiba, suara gemuruh memecah perhatian semua orang. Tanah di bawah mereka mulai retak membentuk pola spiral raksasa. Kembali ke Robi, Kona, dan Peot. Peot, yang masih lemas, mulai mengigil. Spiral pisatnya di bata besar. Hari Pulau Janggon Banggangkan dia. Robi dan Kona saling berpandangan. Mereka sadar, Peot entah kenapa tersambung secara spiritual dengan pulau ini. Mereka memutuskan untuk membawa Peot ke arah suara gemuruh, walaupun itu berbahaya. Dalam perjalanan, Peot mengungkap hal mengejutkan. Pak Rungkad, dia bukan orang biasa. Dia sudah pernah ke pulau ini. Dia, bagian dari legenda itu. Di tengah kamp suku, dari bawah tanah muncul makhluk kolosal berbentuk ular tanah dengan
Tubuh dipenuhi pola spiral bercahaya. Ini adalah penjaga pulau. Makhluk roh yang bangkit jika utusan takde datang. Pak Rungkat pingsan, tapi dari tubuhnya terpancar aura yang membuat sang penjaga tidak menyerang, melainkan berdiam, menunggu perintah. Bang Topan dan Dhot berhasil mencapai Pak Rungkat dan menariknya mundur. Tapi mereka tahu, jika mereka kabur sekarang, sang penjaga bisa menghancurkan seluruh suku karena kehilangan pusatnya, Pak Rungkat. Saat sadar, Pak Rungkat mengaku, "Waktu kecil aku pernah hilang selama 2 hari di pulau ini. Tapi aku gak ingat. Mungkin, aku ditandai sejak saat itu." Ternyata, Pak Rungkat pernah diselamatkan oleh roh penjaga saat masih kecil dan menerima tanda spiral sebagai jalinan nasib. Kini, dia punya 2 pilihan. 1, pergi dan membiarkan suku hancur oleh roh yang bangkit. 2, tinggal dan menjadi penghubung abadi antara manusia dan roh pulau. Dengan berat hati, Pak Rungkat memilih tinggal. Namun, sebelum itu, ia menugaskan satu hal kepada geng 4G. Jangan biarkan siapapun eksploitasi pulau ini. Ini bukan tanah biasa. Ini hidup. Pak Rungkat menancapkan tombak suku ke tanah. Cahaya dari spiral menyatu kembali ke dalam bumi. Penjaga pun perlahan tenggelam ke tanah, tidur kembali. Beberapa hari kemudian, geng 4G kembali ke peradaban. Tanpa Pak Rungkat, mereka merahasiakan keberadaan suku dan pulau tersebut dari dunia luar. Bang Topan memperbaiki hopenia. Di dalam galeri, tersisa satu foto buram, terlihat Pak Rungkat tersenyum di depan. Api unggun, dengan simbol spiral bercahaya samar di dahinya. Robi menatap laut dari atas kapal. Dia bukan hilang, dia pulang.